Selamat datang di Universitas Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan percobaan penentuan percepatan gravitasi melalui metode ayunan bandul otomatis dan bandul sederhana. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menerapkan konsep gerak harmonik pada bandul otomatis dan bandul sederhana. Yang kedua, menentukan besar percepatan gravitasi dengan metode ayunan bandul. Yang ketiga, menyelidiki hubungan antara panjang tali dengan metode periode osilasi bandul. Yang keempat, menyelidiki hubungan antara massa benda dengan nilai percepatan gravitasi yang diperoleh. Bandul adalah benda yang diikatkan pada seutas tali yang dapat berayun bebas dan berkala, yang menjadi dasar kerja jam dinding tua yang berayun. Dalam bidang fisika, Galileo Galilei pertama kali mengamati prinsip ini pada tahun 1602, bahwa periode ayunan sederhana dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik yang lintasannya selalu sama atau tetap. Gerak harmonik sederhana memiliki persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis gerak periodik tertentu. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan diberi simpangan kecil, kemudian dilepaskan, berayun dengan getaran selaras. Bisa dilihat pada gambar. Jika sudut theta kecil, maka periode osilasi dari bandul memenuhi hubungan T sama dengan 2V akar L per G, di mana T adalah periode, L adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Kami akan melakukan praktikum dengan aplikasi PyBox. Alat dan bahan. Yang pertama itu ada smartphone, kemudian aplikasi PyBox, kemudian ada mistar, magnet, tali atau benang, ada ballpoint atau pensil, kemudian ada kertas, dan yang terakhir ada tripod. Prosedur eksperimen bandul otomatis. Yang pertama, buka aplikasi PyBox dan pilih magnometer. Selanjutnya, tentukan panjang tali dan ikatan pada magnet. Gantungkan magnet pada statif. Simpan smartphone di dekat magnet yang menggantung. Pastikan smartphone yang digunakan ada hantar magnetnya. Jauhkan barang-barang yang dapat tertarik oleh magnet, misal besi atau smartphone lainnya. Tekan tombol play pada magnometer, ayunkan atau gerakan magnet sampai harmonik. Amati gelombang pada aplikasi PyBox, apakah sudah harmonik atau belum. Jika sudah, hentikan play. Lihat waktu pada gelombang yang harmonik. Zoom dengan tekan fan and zoom, lalu pilih gerakannya yang harmonik. Jika sudah ada, fix data dan tuliskan periodenya sampai 10 data. Analisis data. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, kita buat tabel seperti berikut. Hitung periode sesuai dengan hasil percobaan dengan menggunakan aplikasi PyBox dengan menghitung selisih antara T2 dengan T1. Maka akan didapat periode untuk menghitung gravitasi. Lalu, hitung gravitasi dengan menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Lalu lakukan perhitungan dengan magnometer X, Y, dan Z. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa semakin kecil periode dalam satu getaran, maka akan semakin besar gravitasi yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin besar periodenya, maka semakin kecil juga gravitasi yang dihasilkan benda-benda yang mengandung magnet serta yang mempengaruhinya. Kita akan melakukan praktikum dengan bandul sederhana. Alat dan bahan. Yang pertama ada bandul dengan massa yang bervariasi, kemudian ada tripod atau pengganti statif, kemudian ada stopwatch, smartphone, dan ada mistar, kemudian ada benang, dan yang terakhir ada alat tulis. Prosedur eksperimen bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, timbang kedua bandul, massa bandul pertama dan massa bandul kedua. Susun tripod disesuaikan dengan kebutuhan praktikum.
Selanjutnya, siapkan benang, ukur dengan mistar sepanjang 60 cm dan gantungkan pada tripod. Ikatkan bandul pada benang untuk melakukan percobaan bandul yang pertama. Selanjutnya, ukur simpangan sekitar 30 derajat, lalu ayunkan sambil mengklik stopwatch di smartphone. Lakukan sampai 10 kali percobaan dan catat waktunya. Begitupun dengan bandul yang kedua, lakukan seperti langkah-langkah di atas sebanyak 10 kali percobaan. Kemudian, hitung nilai gravitasi dengan memasukkan rumus periode. Untuk analisis data, di sini kami akan membuktikan salah satu persamaan dari data yang telah kami peroleh dalam melakukan eksperimen. Buktikan dengan menggunakan persamaan T sama dengan 2V akar L per G, lalu kita integrasikan hasil data eksperimen pada rumus. Bisa kita lihat pada tabel yang telah ditampilkan. Maka didapat bahwa hasilnya terbukti periode yang dihitung dengan eksperimen 1,573 sekon mendekati hasil periode yang dihitung dengan persamaan yaitu 1,572 sekon. Berdasarkan persamaan tersebut, panjang tali mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar. Dan semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periode akan semakin kecil. Sedangkan untuk massa sendiri tidak mempengaruhi periode bandul karena hanya simpangan saja dan panjang tali yang mempengaruhinya. Perlu diingat bahwa simpangan bandul tidak boleh terlalu besar, karena jika simpangan terlalu besar, maka gerak bandul tidak akan harmonik, serta sifat bandul matematis sederhana adalah simpangan tidak boleh terlalu besar. Jika terlalu besar, maka gaya yang bekerja pada benda tidak lagi berbanding lurus. Jadi dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil percobaan yang didapatkan, bahwa besar periode sebuah bandul dapat kita tentukan secara manual dengan eksperimen bandul sederhana, yang menghasilkan bahwa jika semakin panjang tali yang digunakan, maka periode bandul semakin besar, begitupun sebaliknya. Namun, tidak untuk massa sama sekali tidak mempengaruhi periode bandul, justru simpanganlah yang mempengaruhi periode, sehingga simpangan yang terlalu besar, maka gaya yang bekerja pada bandul tidak tegak lurus, sehingga geraknya tidak harmonik. Karena untuk menghasilkan periode bandul, maka gerak yang dihasilkan harus harmonik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.